Pada zaman SBY apakah ada proyek food estate? Ada. Yang pertama tahun 2008. 2008 SBY mencanangkan program yang disebut sebagai Merauke Integrated Food and Energy Estate. Seluas berapa? 1,23 juta hektar. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Kita juga tahu ceritanya. Lahan tersebut kemudian dibagikan ke 37 investor. Dari 37 investor hanya satu investor yang bergerak di pangan. Dan hasilnya tidak ada sama sekali juga. Ke masa Jokowi saat ini, Pak Jokowi, di tahun 2015 Pak Jokowi mengembangkan yang disebut sebagai Rice Estate di Merauke seluas 1,2 juta hektar. Dan itu juga kita tahu ceritanya, tidak ada jejaknya sama sekali pengembangan rice estate di Merauke. Lalu di tahun 2000 kemudian dikembangkan, 2020 maaf, dikembangkan yang sekarang ini kan. Ada potensi kegagalan yang terkait dengan pengembangan lahan sawah atau lahan pangan skala besar. Para ahli pertanian sudah mengingatkan kasus-kasus kegagalan cetak sawah skala besar di beberapa tempat termasuk di daerah Merauke. Tetap saja penguasa berambisi melanjutkan rencana proyek mencetak sawah baru skala besar di Merauke. Penguasa menghendaki satu kawasan terpadu, masif, fokus pada pangan dan energi. Dan di dalamnya disediakan ada paket insentif fiskal bagi pihak yang berminat untuk berinvestasi. Kenyataannya sulit mendapatkan lahan ideal untuk kebutuhan cetak sawah baru, pilihannya harus bongkar hutan. Bagaimanapun, hutan di Papua Barat masih dianggap sakral dan sumber penghidupan bagi penduduk asli Papua. Hutan itu memang sebagai ibu, dan ini sebagai sambung hidup. Saya tidak ada, anak itu masih bisa rasakan. Sejak Papua Barat dinyatakan bagian dari negara kesatuan, sepenuhnya kontrol sosial, politik dan sumber daya alam berada di bawah sepatu Lars. Tokoh-tokoh pejuang Papua Barat satu persatu dimatikan. Mereka yang bersikap menolak dan menentang terpaksa memilih bergerilya dan mengungsi ke atas pegunungan dan menyeberang ke negara tetangga. Sudah bukan rahasia lagi kebijakan pemerintah nasional, berlaku tidak tertulis, tidak mengakui sejarah hutan dan tanah hak komunal penduduk asli setempat. Kalaupun ada pengakuan hutan dan tanah komunal itu hanya ucapan dan bersifat menghormati saja dari kacamata politik dan ekonomi. Sedang dari kacamata hukum semua harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu, dan otomatis tanah dan hutan milik negara. Percepatan pembangunan jalan darat, laut, udara, jaringan komunikasi dan infrastruktur pendukung ekonomi itu dibangun oleh pemerintah pusat guna memberikan kepastian dan kepercayaan kepada pemilik modal supaya mau berinvestasi di sana dengan jaminan keamanan dan ketertiban sosial di bawah sepatu Lars. Sumber daya alam milik komunal penduduk asli setempat diubah bahasanya menjadi sumber daya ekonomi. Orang-orang asli setempat dididik untuk mengenal bahasa ekonomi nasional, dan perlahan mereka dijauhkan dari pola kehidupan komunalnya dan menuju konsumerisme ala Jakarta. Penduduk asli setempat dipersempit ruang gerak dan ruang hidupnya, yang menentang harus ditangkap dan diadili sesuai undang-undang yang berlaku. Para penguasa berpidato singkat menjelaskan strategi menghadapi dan menyelamatkan krisis pangan, menghemat devisa negara serta ketergantungan impor pangan. Namun terbentur keterbatasan anggaran dan kesulitan memulai kerja dan mendatangkan teknologi. Penguasa ingin secepatnya merasakan dan terlihat hasilnya, tapi cara penyelesaiannya tidak bersama rakyatnya tetapi lebih mengutamakan mengundang kelompok pemodal, dan urusan operasional pelaksanaan diserahkan kepada tentara.
Banyak orang menilai di balik proyek ketahanan pangan nasional itu dirancang melalui proses cara yang tidak terbuka oleh tangan-tangan kotor. Hasil akhirnya seakan sudah bisa terbayang apa yang akan terjadi akibat keputusan yang kurang cermat itu. Lagi-lagi akan dibayar mahal dengan kerusakan ekologis dan penderitaan sosial ditanggung penduduk asli setempat. Meski dampak kerusakan ekologis tidak muncul bersamaan saat ini dan baru akan dirasakan di kemudian hari, namun belajar dari pengalaman sebelumnya dapat menjelaskan kerusakan itu dapat disebabkan oleh keanekaragaman hayati diganti dengan pendekatan tanaman monokultur. Teknologi monokultur syarat teknologi mahal, terutama ketergantungan input benih, pupuk dan bahan kimia beracun. Tanaman utama bisa berhasil panen optimal dengan syarat kehidupan lain harus dimatikan, dan mematikan kehidupan pesaing demi mempertahankan tanaman utama dengan cara menyemprot bahan kimia beracun. Dan akhirnya masalah yang tidak nampak dan tak terhindari jutaan ton kubik per tahun bahan kimia beracun akan mencemari tanah dan air. Tiba-tiba muncul berita sudah ada perusahaan kelompok Johnlin mendatangkan 2.000 unit ekskavator ke lokasi. Tak perlu ditanya perizinan dan rencana bisnisnya karena semua diatur Tentara Nasional. Janjinya dalam waktu 3 tahun selesai dan siap digunakan terhitung mulai dari membongkar hutan, membangun jalan raya, membangun saluran air dan petak sawah. Dan, penambahan personil tentara dikirim ke sana. 1 batalion ditugaskan di wilayah Merauke guna mendukung dan memperkuat pengamanan alat-alat vital dan mengisi kekosongan tenaga kerja di lapangan. Alasannya, daerah itu masih rawan keamanan. Jika proyek sawah itu beroperasi nanti akan terjadi penambahan paling sedikit 500.000 tenaga kerja. Akhirnya, penduduk asli setempat digiring menyerah tanpa syarat untuk melepaskan ruang hidupnya. Suka atau tidak suka dikondisikan harus menerima keputusan politik ekologi nasional. Aksi protes penolakan terhadap proyek ketahanan pangan bermunculan di mana-mana. Kita tanam di depan dusun Kampung Woboyo. Ya. Jadi ini tanda bahwa inspektor siapapun tidak boleh masuk di dusun kami, Woboyo. Ya. Tolak, 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 tolak. Sikap penguasa menganggap tidak ada masalah serius dan sudah sesuai hukum yang berlaku sementara penguasa setempat menyerahkan urusan ini sepenuhnya ke pusat. Memang hak sosial ekonomi, pendidikan, kesejahteraan diberikan tapi hak politik dibatasi, diawasi dan dikontrol di bawah sepatu Lars. Jangan sampai menyesal ketika mata air kering akan berganti menjadi air mata.